Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang tak pernah putus, bahkan ketika kita lalai sekalipun. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabatku, pernahkah kita merasa lelah mengejar rezeki, sudah banting, tulang, sudah bekerja siang malam, tapi hasilnya tetap pas-pasan? Kadang kita bertanya, kenapa rezekiku seret, padahal aku sudah berusaha keras? Disinilah kita harus merenung sejenak. Rezeki itu bukan hanya hasil dari kerja keras. Rezeki itu pemberian dari Allah. Kerja keras adalah ikhtiar dunia, tapi ada satu ikhtiar lagi yang sering kita lupakan. Ikhtiar langit. Allah Maha Kaya. Dia mampu memberi tanpa batas. Bahkan dalam sekejap, Allah bisa membalikkan keadaan seseorang dari kesempitan menjadi kelapangan. Tapi seringkali, kita terlalu fokus mencari rezeki di bumi, tapi lupa mengetuk pintu langit. Dan tahukah kita bahwa salah satu cara mengetuk pintu langit itu bisa dilakukan dengan amalan yang sangat ringan? Ya, amalan yang mungkin selama ini kita pandang remeh, tapi ternyata punya kekuatan spiritual yang luar biasa. Membaca surat Al-Ikhlas, sahabatku, betapa sering kita membaca Qulhu dengan cepat saat ingin menyelesaikan sholat. Tapi sesungguhnya di dalamnya terkandung tauhid murni dan keagungan Allah yang luar biasa. Maka tak heran jika Allah jadikan surat ini sebagai sumber keberkahan, termasuk dalam hal rezeki. Dan hari ini, mari kita bahas bersama satu amalan ringan, tapi penuh keajaiban. Baca Qulhu 11 kali selama 7 malam berturut-turut, dengan hati yang tulus dan yakin. Insya Allah, Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Maka mari buka hati dan dengarkan baik-baik, karena bisa jadi inilah amalan sederhana yang selama ini kita cari, namun belum kita amalkan dengan serius. Sahabatku yang dirahmati Allah, surat Al-Ikhlas adalah salah satu surat paling pendek dalam Al-Quran. Hanya terdiri dari 4 ayat, surat ini seringkali kita baca di rakaat terakhir sholat sebagai pelengkap bacaan atau karena ingin segera menyelesaikan sholat. Tapi sayangnya karena pendek, seringkali pula surat ini dianggap sepele. Padahal, justru di balik ringkasnya itulah tersimpan rahasia besar tentang tauhid dan keajaiban rezeki. Rasulullah bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat ini, Al-Ikhlas, sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Bayangkan, satu surat kecil nilainya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Artinya, jika kita membaca surat ini 3 kali, seakan-akan kita membaca seluruh Al-Quran secara pahala dan maknawi. Maka pantas jika para ulama menyebutnya sebagai surat yang mengandung inti dari akidah Islam, yakni tauhid kepada Allah yang Esa. Surat Al-Ikhlas mengajarkan kita untuk mengenal siapa Tuhan kita. Allah itu Esa, tidak bergantung kepada siapapun, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Ketika hati benar-benar memahami makna ini, maka rasa takut pada dunia akan luruh, dan hanya Allah lah tempat bergantung sepenuhnya. Disinilah letak kekuatan spiritual dari surat Al-Ikhlas. Dan tahukah kita bahwa dalam banyak riwayat Rasulullah sangat menghargai orang-orang yang mencintai surat Al-Ikhlas. Dalam satu kisah, ada seorang sahabat yang selalu membaca surat ini dalam setiap rakaat sholatnya. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab, "Karena di dalamnya terkandung sifat-sifat Allah yang aku cintai." Rasulullah pun berkata, "Cintamu kepadanya akan memasukkanmu ke dalam surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kecintaan kepada surat Al-Ikhlas saja bisa menjadi sebab masuk surga, bagaimana jika kita menghidupkannya setiap malam sebagai bentuk zikir dan permohonan rezeki? Surat ini bukan hanya tentang pahala, tapi tentang ikatan batin antara kita dan Allah yang Maha Kaya. Banyak ulama salaf menekankan bahwa salah satu sebab terbukanya pintu-pintu rezeki adalah kuatnya keyakinan.
kepada Allah. Dan surat ini yang seluruh isinya mengagungkan keesaan Allah adalah bentuk zikir paling murni tentang tauhid. Maka saat kita mengulang-ulang bacaan Qulhu, itu bukan hanya rutinitas lisan, tapi penguatan iman dalam hati bahwa hanya Allah yang mampu memberi, menolak, dan membuka pintu rezeki. Bahkan dalam banyak pengalaman para ulama dan orang saleh terdahulu, Al-Ikhlas menjadi amalan penarik pertolongan Allah. Ia dibaca untuk kesembuhan, untuk perlindungan, bahkan untuk memohon rezeki yang halal dan berkah. Kenapa? Karena surat ini menguatkan tauhid kita. Dan tauhid yang kuat adalah magnet pertolongan dan kekayaan dari Allah. Maka, jangan anggap remeh Qulhu. Amalan ringan yang kita ulang 11 kali setiap malam, selama 7 malam itu bisa menjadi sebab datangnya keajaiban rezeki, bukan karena huruf-hurufnya, tapi karena makna, keyakinan, dan keikhlasan saat kita membacanya. Bila kita hadirkan hati dalam setiap bacaan, insya Allah, Allah hadirkan pula rezeki dalam hidup kita. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup, kita sering sibuk mencari solusi duniawi, kerja lembur, bisnis tambahan, pinjam sana-sini. Tapi ada satu solusi yang sering dilupakan, mengadu dan mengetuk pintu langit. Disitulah letaknya kekuatan amalan spiritual. Salah satunya adalah amalan membaca Qulhu, surat Al-Ikhlas, sebanyak 11 kali setelah sholat Isya, selama 7 malam berturut-turut. Ringan di lisan, tapi berat di timbangan amal. Amalan ini bukan sekadar rutinitas tanpa makna. Ia bukan jampi-jampi pengundang harta, bukan pula mistik yang tak bersandar pada dalil. Ini adalah ikhtiar langit, bentuk kesungguhan hati yang mengharap kemurahan Allah. Ia adalah jalan sunyi, tempat seorang hamba membisikkan harapannya kepada Rabb yang maha mendengar, maha kaya, dan maha pemurah. Mengapa setelah sholat Isya? Karena malam adalah waktu yang penuh rahasia. Ketika dunia mulai sepi dan manusia mulai istirahat, pintu langit terbuka lebar dan doa-doa orang yang bangun atau bermunajat di waktu malam memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah. Membaca Qulhu setelah Isya adalah cara kita mengisi malam dengan zikir, menyambut keberkahan, dan berharap Allah melihat keikhlasan kita. Setiap kali kita mengucapkan Qul huwallahu ahad, kita sedang memperkuat ikrar bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Kalimat ini bukan kalimat biasa, ini adalah sumber kekuatan batin. Ketika seorang hamba membacanya dengan hati yang yakin, maka Allah akan menurunkan ketenangan, membuka pintu rezeki, dan menghadirkan pertolongan dari arah yang tak disangka-sangka. Lalu, kenapa harus 11 kali? Angka ini bukan angka sakral, tapi dalam banyak riwayat dan pengalaman ulama, jumlah itu menjadi bagian dari amalan istiqamah yang diamalkan oleh orang-orang syaleh untuk membangun hubungan khusus dengan Allah. Bukan jumlahnya yang ajaib, tapi konsistensi dan kesungguhannya. Karena Allah tidak melihat kuantitas semata, tapi keikhlasan dan istiqamah kita. Dan kenapa harus 7 malam? Karena 7 dalam syariat sering menjadi lambang kesempurnaan dan pengulangan yang cukup untuk membangun kebiasaan spiritual. 7 malam adalah waktu yang singkat, tapi cukup untuk membuktikan kesungguhan hati. Siapa yang mampu istiqamah selama 7 malam, insya Allah akan merasakan getaran spiritual yang membawa perubahan dalam hidupnya. Sahabatku, saat kita mengamalkan ini dengan niat yang benar, maka Qulhu tidak sekadar jadi bacaan di bibir. Ia menjadi energi tauhid yang menyala di hati, menjadi sebab datangnya kelapangan, ketenangan, dan rezeki yang tidak disangka. Seperti hujan yang datang diam-diam di malam hari, begitu pula pertolongan Allah, senyap tak terlihat tapi nyata, terasa dampaknya. Jadi, jangan anggap ini sekadar ritual tanpa makna. Ini adalah ikhtiar langit, bentuk kesungguhan kita sebagai hamba. Bukan karena bacaannya yang hebat, tapi karena hubungan yang kita bangun lewat zikir ini begitu kuat, hingga Allah pun membuka pintu rezeki dan pertolongannya.
Maka ayo mulai malam ini. Jadikan 7 malam ke depan sebagai perjalanan menuju perubahan besar. Sahabatku yang dimuliakan Allah, jangan pernah meremehkan amalan yang tampak kecil di mata manusia, karena bisa jadi besar nilainya di sisi Allah. Banyak orang mungkin menganggap membaca surat Al-Ikhlas hanyalah bacaan pendek tanpa pengaruh. Tapi siapa sangka, justru dari amalan ringan itulah Allah bukakan pintu-pintu rezeki dan jalan keluar dari masalah yang menghimpit. Sudah banyak kisah nyata yang membuktikan kekuatan ikhtiar langit ini. Ada yang dulunya terlilit utang puluhan juta rupiah, tidak tahu harus mencari kemana. Tapi dengan istiqomah membaca Qulhu 11 kali setiap malam selama 7 malam, tiba-tiba datang seseorang yang menawarkan bantuan tanpa diminta. Ada pula yang bertahun-tahun usahanya stagnan, lalu mulai mengamalkan Qulhu, dan dalam sebulan peluang usaha terbuka, omzet meningkat drastis. Apakah ini kebetulan? Tidak. Karena Allah sendiri yang menjanjikannya. Dengarlah firman-Nya dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah janji Allah. Dan janji Allah pasti benar. Dia tidak melihat gelar, jabatan, atau harta kita. Yang Dia lihat adalah ketakwaan dan kesungguhan hati kita. Ketika kita membaca Qulhu dengan penuh keyakinan dan pengharapan kepada Allah, itu adalah bentuk pengakuan tauhid, pengakuan bahwa hanya Allah yang bisa memberi jalan keluar. Maka Allah pun menjawab dengan caranya yang luar biasa. Kadang bukan dari pekerjaan yang kita usahakan, tapi dari arah yang tidak pernah kita perhitungkan sebelumnya. Ada seorang ibu rumah tangga yang mengikuti amalan ini. Ia tidak punya penghasilan tetap, hidupnya pas-pasan, bahkan untuk makan pun kadang bingung. Tapi ia tetap istiqamah mengamalkan Qulhu setiap malam. Di malam ketujuan ada tetangga yang datang menawarkan kerja rumahan dengan bayaran cukup besar. Ia menangis, karena baru kali itu ia merasa doanya dikabulkan cepat oleh Allah. Itulah kekuatan dari tauhid. Ketika kita pasrah tapi tetap yakin, maka Allah bukakan jalannya. Ketika hati bersih dari keraguan, maka pertolongan datang tanpa diminta. Inilah yang dimaksud dengan rezeki tak terduga. Bukan karena usaha kita semata, tapi karena belas kasih dan kehendak Allah. Dan yang paling indah dari semuanya, bukan hanya rezeki harta yang datang, tapi juga ketenangan jiwa. Banyak yang bercerita, selama 7 malam itu hatinya jadi lebih tenang, pikirannya lebih jernih, dan hubungannya dengan keluarga jadi lebih harmonis. Inilah rezeki yang kadang tidak tampak secara materi, tapi terasa besar dampaknya dalam kehidupan. Sahabatku, jika Allah sudah menjanjikan rezeki dari arah tak disangka-sangka, maka tugas kita adalah yakin dan melangkah. Jangan menunggu semuanya sempurna dulu. Cukup mulai dengan hati yang tulus dan istiqomah. Maka keajaiban pun akan datang, bukan karena kita hebat, tapi karena Allah Maha Pemurah dan tidak pernah mengecewakan hamba-Nya yang bersungguh-sungguh. Sahabatku yang dirahmati Allah, amalan membaca Qulhu 11 kali selama 7 malam bukanlah mantra atau sulap. Ini bukan cara instan untuk jadi kaya raya dalam semalam, tapi ini adalah ikhtiar ruhani. Usaha batin untuk mendekat kepada Allah, memohon kemurahan-Nya, dan mengetuk pintu rezeki dengan cara yang diridai. Dan seperti semua ibadah yang bernilai, kunci keberhasilannya bukan pada banyaknya bacaan, tapi pada kualitas hati yang melakukannya. Ada 3 kunci penting yang harus kita pegang teguh dalam menjalani amalan ini. Tulus, istiqamah, dan yakin. Yang pertama adalah tulus. Niatkan semua ini semata-mata karena Allah. Bukan hanya karena ingin uang, bukan semata berharap kemudahan dunia, tapi karena kita ingin lebih dekat kepada Allah, membuktikan bahwa hanya Dia tempat kita bergantung. Jika niatnya lurus, maka apapun hasilnya, hati kita akan tetap tenang. Yang kedua adalah istiqamah. Banyak orang yang semangat di hari pertama, lalu mulai lupa atau bosan di malam kedua atau ketiga. Padahal istiqamah adalah tanda kesungguhan. Rasulullah bersabda,
Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus. Walaupun sedikit, maka pastikan kita tidak bolong dalam 7 malam itu. Setiap malam adalah langkah menuju pertolongan Allah. Yang ketiga adalah yakin. Ini kunci utama. Yakin bahwa Allah mampu mengubah nasib kita. Yakin bahwa rezeki itu miliknya dan bisa diberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Jangan baca kulhu sambil ragu, masa bisa sih? Atau, kayaknya susah kalau rezeki datang tiba-tiba. Justru keyakinan yang kuat itu yang membuka jalan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Jika kita mengamalkan ini dengan hati yang bersih, niat yang lurus, dan keyakinan yang mantap, insya Allah kita akan menyaksikan sendiri keajaiban dalam hidup. Mungkin bentuknya bukan langsung uang yang datang, tapi bisa jadi jalan terbuka, orang datang membantu, hutang yang tiba-tiba lunas, atau bahkan ketenangan jiwa yang lebih berharga daripada harta. Dan ingat, keberhasilan dari amalan ini bukan karena bacaannya, tapi karena kedekatan kita kepada Allah. Kulhu hanyalah jalan, sarana untuk menyentuh sisi rububiyah dan rahmat Allah. Yang mendatangkan keajaiban bukan huruf-hurufnya, tapi kuasa Allah yang kita jemput dengan kesungguhan dan keyakinan. Maka sahabatku, jangan ragu. Lakukan dengan sederhana, tapi sungguh-sungguh. Jangan merasa harus sempurna dulu untuk memulai. Cukup hadirkan niat yang tulus malam ini, jaga hati tetap yakin, dan teruskan sampai malam ke-7. Insya Allah, perubahan akan terasa, baik dalam urusan rezeki, maupun dalam kedekatan kita kepada Sang Maha Pemberi Rezeki. Sahabatku tercinta, jangan tunggu besok. Jangan tunggu waktu yang pas, karena malam ini bisa jadi malam paling bermakna dalam hidupmu. Malam di mana kamu mulai melangkah dengan lebih yakin menuju perubahan, menuju keberkahan, menuju rezeki yang tak disangka-sangka. Tak perlu menunggu momen istimewa. Cukup 10-15 menit saja sebelum tidur, setelah sholat Isya, cari tempat yang tenang, duduk dengan hati yang khusyuk, lalu bacalah surat Al-Ikhlas, Kulhu, sebanyak 11 kali. Lakukan ini selama 7 malam berturut-turut, tanpa bolong, tanpa ragu. Setelah selesai membaca, angkat tanganmu, tundukkan hatimu, lalu panjatkan doa dengan sepenuh keyakinan. Ya Allah, Engkau Maha Kaya, aku ini hamba-Mu yang lemah. Beri aku rezeki yang halal, berkah, dan mencukupi dari jalan yang Engkau ridai. Bukakan pintu langit-Mu untukku. Cukupkan aku dengan karunia-Mu dan kuatkan aku untuk terus bergantung hanya kepadamu. Kemudian, pasrahkan segalanya kepada Allah. Jangan mengatur bagaimana cara rezeki itu datang. Tugas kita hanya mengetuk pintunya, lalu percaya bahwa Allah tahu cara terbaik untuk menjawabnya. Mungkin hasilnya tidak langsung tampak di hari pertama, tapi percayalah, langit sedang bekerja untukmu. Sahabatku, ingatlah sabda Nabi. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dikerjakan terus-menerus, walau sedikit. Maka jangan remehkan satu malam, satu bacaan. Bisa jadi dari satu surat Al-Ikhlas yang kamu baca malam ini dengan hati yang ikhlas, Allah ubah arah hidupmu dari sempit jadi lapang, dari susah jadi cukup, dari gelisah jadi tenang. Mulailah malam ini dengan niat yang suci. Jadikan 7 malam ini sebagai perjalanan spiritual menuju pintu-pintu rahmat Allah. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu tidak sibuk, karena siapa tahu, justru saat kita lemah dan butuh pertolongan, disitulah Allah paling dekat. Semoga kita semua, termasuk hamba yang mengetuk pintunya dengan sabar dan yakin, lalu menyaksikan sendiri betapa dahsyatnya karunia Allah yang datang tanpa diduga, tanpa disangka, dan melimpah luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.